Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa man yaftari ghairil Islam ad-dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap menyertai kita. Sebagaimana datang pertanyaan dari Bapak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau bertanya, agama apa Nabi Ibrahim? Ada seorang profesor mengatakan Islam belum ada waktu itu karena Nabi Muhammad belum lahir. Jadi Nabi Ibrahim sebenarnya agamanya apa? Tolong beri penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat menghibah hati saya. Hibah hati saya. Mau menetes rasa air mata. Kenapa? Katanya ada seorang profesor mengatakan waktu Nabi Ibrahim itu agamanya apa, lantaran Islam belum ada waktu itu. Itu hibah saya. Kenapa profesor tak tahu? Tapi saya kalau anak TK dia tak tahu, saya pun tidak berhibah hati. Wajar. Tapi kalau profesor agak hibah hati. Memang rasa menetes air mata saya mendengarnya. Tapi apa boleh buat ya? Kena dia tak tahu, ya. Kena Allah tak pandang dia rupanya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Pak Abdullah, memang banyak orang keliru, tidak paham. Dia beranggapan Islam itu muncul setelah Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad membawa Islam itu. Dia beranggapan sebelum Nabi Muhammad berartinya belum ada Islam. Kalau dia berkeyakinan sedemikian, berarti dia mengatakan Nabi Adam itu non-Muslim, Nabi Ibrahim non-Muslim, Yakub, Isa, dan seluruh para nabi dikatanya non-Muslim. Inilah yang namanya pendapat keliru. Kenapa saya katakan pendapat keliru? Karena dia tidak punya dasar sama sekali. Dasar berislam itu harus ada Al-Quran yang menjelasnya, tidak bisa dikira-kira. Boleh jadi, mungkin, tak ada. Islam itu harus punya ilmu kita baru bisa menyampaikannya. Untuk itu saya akan jelas. Agama apa sih Ibrahim? Baiklah, dijawab oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allah katakan Nabi Ibrahim itu bukanlah dia seorang orang Yahudi, kata Allah, dan bukan pula dia seorang Nasrani. Nabi Ibrahim itu, kata Allah, hanifan, orang yang lurus, musliman, orang muslim, orang Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan juga orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu Allah yang menamakan dia itu orang muslim. Nabi muslim itu sejak dari dulu. Ya, sejak Nabi Adam muslim. Maka Allah katakan inna dina indallahi Islam. Agama yang ada sisi Allah adalah Islam. Makanya Allah yang pencipta ini diremeh-remeh pula. Allah yang mengatakan tidak ada agama lain selain Islam, dia pula mengatakan bukan.
ada pula agama lain. Nah itu, ini suatu keliruan yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya, kita kalau untuk menyampaikan Islam itu dasarnya Al-Quran. Dasarnya ada Nabi, Rasul yang menerangkan bagaimana caranya. Tak bisa menurut pikiran kita. Ya, ini agama bukan budaya. Nah, jadi situ saya terang, saya memang sangat berhibah hati nih. Pak udahlah, saya sangat berhibah hati. Bahkan rasa-rasanya meleleh, rasa air mata rasanya. Kenapa? Kena menyangka profesor juga tak tahu ya. Tapi kalau anak TK tak tahu, saya tak merasa sedih. Nah, itu ya. Jadi Allah katakan Nabi Ibrahim itu adalah orang Islam, agamanya Islam. Ini yang mereka itu tak tahu. Mereka beranggapan kalau sebelum Nabi Muhammad itu, itu belum ada Islam katanya. Ini seolah-olah Nabi Muhammad itu yang mengarah Islam katanya. Enggak. Nabi Islam saja Allah katakan inna dina innallahil Islam. Agama yang ada siku ada Islam. Ibrahim Allah katakan dia Muslim. Jadi orang Islam. Jadi kita harus tahu. Jadi Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai penyempurnaan Islam telah dahulu. Maka muncul Nabi Muhammad lahir, sempurnalah Islamnya. Itu maksudnya. Jadi salah ini karena dia mengatakan mungkin Nabi Adam non-Muslim, Nabi Ibrahim non-Muslim, Nabi Nuh non-Muslim. Itu tidak punya dasar. Makanya kita berilmu dulu baru bisa menyampaikan. Kadang-kadang tidak berilmu, mempunyai akal-akal gitu aja. Sesat akhirnya. Yang saya sedihkan karena dia profesor menyampaikan yang salah, akhirnya diikuti orang. Berarti sesat lagi menyesatkan. Nah, itu. Jadi apapun kriteria kalau tidak berdasarkan Al-Quran jangan diterima. Wajib tidak percaya. Ya, walaupun dia profesor dari manapun, ya, mengaku dia tak tahu dia dengan Islam, jangan dipercayakan. Gitu. Yang berikutnya Allah katakan juga di dalam surat Haji. Ingat Pak Awak. Nah, Pak Abdullah ya. Dan surat Haji buka Abdullah. Surat Haji. Nah, kalau tadi surat Ali Imran ayat 67, sekarang surat Haji ayat 78. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu billahi haqqa jihadih wa huwa tabakum wa ja'ala 'alaikum bid-din min haraj millata abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimin. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan Muslim, orang Islam. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi untuk apa? Untuk menjawab secara keseluruhannya Pak Abdullah, semua nabi itu Muslim, tidak ada nabi yang non-Muslim. Semua nabi sejak dari Adam sampailah Nabi Muhammad semuanya Muslim. Jadi Nabi Muhammad fungsinya apa? Menyempurnakan semua nabi. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan ana sayyidun nabi. Dia katakan saya ini pemimpin para nabi. Ya, pemimpin itu penutup sekalian para nabi. Jadi gitu, kita harus paham Pak Abdullah. Mudah-mudahan Pak Abdullah paham. Lagi sekali saya tekankan di sini Pak Abdullah, siapapun yang bicara yang bertentangan dengan Allah, jangan dia dipercaya ya. Dia pendusta karena dia tidak punya ilmu hal itu. Menyampaikan sesuatu yang tidak berilmu bahaya. Berarti sesat lagi menyesatkan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama banyak-banyak belajar. Mari kita mentelaahkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.